Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menghitung rata-rata data berkelompok dengan menggunakan 3 metode. Metode yang utama yaitu metode midpoint. Metode yang kedua yaitu metode rata-rata simpangan rata-rata sementara. Yang ketiga menggunakan metode coding. Metode midpoint itu menghendaki harus dihitung dulu nilai tengah dari masing-masing kelasnya, sehingga kolom pertama yang harus dibuat adalah nilai tengahnya, atau kita beri nama XT. Untuk kolom yang pertama atau untuk kelas yang pertama kita bisa buat, kita hitung dulu. Datanya adalah 100, 101 sampai 109. Ini untuk kelas pertama. 100 sampai 109 itu berarti cacah datanya ada 1, 2, ada 10 ya. Ada 10. Nah, ini kita tentukan dulu nilai tengah untuk kelas pertama. Nilai tengah untuk kelas pertama yaitu data ke-5 ditambah dengan data ke-6 dibagi 2. Jadi nilai tengah untuk kelas pertama itu adalah data ke-5, karena datanya ini data genap ya, ditambah dengan data ke-6 dibagi 2, sehingga nilai tengahnya adalah 156. Ini keliru, kita perbaiki dulu formulanya. Ini pakai kurung ya. Nah, 104,5. Untuk kelas kedua menentukan nilai tengahnya tinggal ditambah dengan interval kelasnya ya. Interval kelasnya itu 10 ya. Ini CI nya, interval kelasnya adalah 10 ya. 10 dari mana? Dari 110 dikurangi 100. Maka untuk kelas berikutnya tinggal di copy paste ke bawah. Nah, ini harus ada tanda absolutnya ya. B11 nya ini harus diabsolutkan, F4. Nah, ini sudah benar. Kemudian kita kasih format. Berikutnya kita kalikan dengan frekuensinya dulu. Jadi FXT itu berarti frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Jadi frekuensi 5 untuk kelas pertama dikalikan dengan nilai tengah kelas pertama. Nah, ini kita kopikan untuk kelas yang lain. Baru kita jumlahkan di sini. Sebelumnya kita jumlah dulu. Ini adalah N atau jumlah N
atau jumlah ya, n atau jumlah, bisa jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya dulu ada 100 ya, karena yang diteliti 100 orang. Ini jumlah ada 113.600 ya. 13.600 ya. Sehingga bisa langsung kita hitung midpoint-nya dengan menggunakan rumus hasil bagi dari jumlah perkalian F kalikan nilai tengahnya dengan jumlah dari frekuensinya, yaitu 136 ya rata-ratanya dengan menggunakan metode midpoint. Yang kedua dengan menggunakan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini menghendaki rumus pertama dibuatlah rata-rata sementara. Rata-rata sementara ini terserah ya, rata-ratanya diambil dari nilai 100 sampai 169. Misalnya kita ambil nilai rata-rata sementaranya di sini. Rata-rata sementaranya XS gitu ya. Rata-rata sementaranya kita ambil misalnya 139. Ini rata-rata sementara. Lalu kita hitung, kita buat kolom dulu adalah DI ya. DI itu selisih antara rata-rata dengan nilai tengah. Selisih antara rata-rata dengan nilai tengah. DI adalah selisih antara rata-rata sementara dengan nilai tengahnya. Kebalik ya rumusnya ya. Selisih antara nilai tengah dengan rata-rata sementaranya dibalik. Jadi yang atas itu akan didapat negatif. Selisih antara nilai tengah dengan rata-rata sementaranya. Kita kunci dulu nilai B12-nya dengan F4 ya. Kemudian kita tarik, kita copy paste ke bawah. Sehingga diperoleh kolom yang berisi simpangan ya. Simpangan atau selisih antara nilai tengah dengan rata-ratanya. Berikutnya kita kalikan dengan frekuensi atau FDI. FDI berarti kita mengalikan frekuensi dengan selisih ya. Selisih X nilai tengah dengan rata-ratanya. 5 dikalikan dengan DI-nya. Nah ini tinggal kita copy paste ke bawah. Kemudian kita jumlah ya. Kita format dulu auto fit kolomnya. Kemudian kita jumlahkan. Ketemu min 300 ini, min 300 ya. Min 300. Nah, rumus untuk simpangan rata-rata, metode simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata sementaranya ditambah dengan hasil bagi antara
perkalian jumlah perkalian frekuensi dengan simpangannya dengan jumlah frekuensi ya. Jadi pakai rumus nilai rata-rata sementaranya ditambah dengan hasil bagi ini 300 dibagi dengan 100 ya jumlah frekuensinya. Nah, ketemunya sama ya, 136. Metode terakhir atau teknik terakhir yaitu dengan menggunakan coding. Coding, langkah pertama kita harus menentukan tepi bawah kelas ya, tepi bawah. Menentukan nilai tengah, bukan tepi bawah tapi nilai tengah kelas coding. Jadi misalnya kita tentukan kelas codingnya adalah, ini codingnya kita kasih simbol K. Misalnya kita ambil kelas keempat ya, kelas keempat ini adalah kelas codingnya. Kelas codingnya itu berisi nilai 0 ya. Berarti nanti rata-rata atau nilai tengah codingnya XTK, nilai tengah codingnya kita kopikan yaitu yang di kelas keempat, nilai tengah yang di kelas keempat ya. Nah, ini adalah nilai tengah codingnya, nilai tengah codingnya. Terus kita lanjutkan untuk memberi nilai di atas coding itu negatif ya. Ini adalah 0 dikurangi 1 dan seterusnya ini. Jadi yang ke atas negatif min 1, min 2, min 3, yang ke bawah adalah 1. Yang ke bawah adalah 0 ditambah 1. Nah, ini coding. Kemudian kita kalikan coding dengan frekuensinya. Kita kalikan coding dengan frekuensinya. Kita kalikan coding dengan frekuensinya FK. Frekuensinya 5 dikalikan dengan coding kelas pertama min 3. Nah, kalau sudah ketemu dijumlah. Ini dijumlah dulu. Ketemunya 15. Kemudian kita hitung rumusnya untuk coding, yaitu nilai tengah coding ini ditambah dengan hasil bagi antara jumlah frekuensi kali coding dibagi dengan jumlah frekuensinya dikalikan dengan interval kelasnya atau CI kelas intervalnya. Nah, ketemunya 136. Demikianlah metode penghitungan rata-rata hitung untuk data berkelompok dengan menggunakan 3 teknik, yaitu menggunakan teknik midpoint, simpangan rata-rata sementara, dan coding. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.